Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas persamaan diferensial reduksi terpisahkan. Nah, pada topik ini kita akan awali dengan yang namanya fungsi homogen. Ya, jadi suatu fungsi fxy dinamakan fungsi homogen. Nah, ini homogen itu homogen berderajat n, ya, berderajat n, jadi punya derajat n dalam xy, ya, dalam xy, jelas ini memuat xy jika setiap parameter, ya, setiap parameter, katakanlah lambda parameternya, berlaku f lambda x lambda y itu sama dengan lambda n, ya, lambda pangkat n dari fungsi x y itu. Ya, jadi kalau kita bisa menyatakan suatu fungsi derajat n itu dalam bentuk seperti ini, maka fungsi itu dinamakan fungsi homogen berderajat n. Nah, sebagai contoh, misalnya contoh fungsi fx, y, ya, bentuknya x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Ini merupakan fungsi homogen berderajat n, ya, sebab yang atas itu kita bisa sederhanakan, ya kan, bisa kita sederhanakan. Derajatnya berapa? Derajatnya 0, ya. Kenapa 0? Karena yang atas ini pangkatnya kita bisa masukkan lambda kuadrat, ya, yang bawah juga lambda kuadrat, ya. Ini kuadrat plus y kuadrat, yang bawah juga sama, ya, lambda kuadrat dari x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Jadi ini kan lambdanya pangkat 1, jadi yang di sini tuh lambda kali lambda sama dengan lambda kuadrat. Gitu. Nah, ini contoh. Selanjutnya
persamaan diferensial m x, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Ini dinamakan persamaan diferensial dengan koefisien fungsi homogen atau kita sebut PD homogen, sebab ya ini XY, ini XY. Jadi ini derajatnya sama. Kemudian ini bisa kita rubah dalam bentuk lain, yaitu misalnya kita bawah, kita pindah ruas, ya, M-nya ini itu kan bisa kita nyatakan menjadi di sini N X Y dy min M X Y dx atau dy per dx sama dengan min M X Y per N X Y. Ya. Nah, ini itu sama dengan bisa nyatakan min x pangkat n, kemudian ini m, nah, ini 1, ini y per x, ya. Jadi misalnya ini berderajat n, nah maka yang mula-mula ini x, di x pangkat n, dan yang bawah juga sama, x pangkat n, ini n 1 y per x. Nah, disinilah muncul y per x ini sama dengan suatu fungsi x, y per x. Ya, jadi persamaan ini bisa dinyatakan dalam fungsi y per x. Ya, jadi ruas kanan ini fy per x ini tidak berubah apabila secara bersamaan x kita ganti ax dan y kita ganti ay. Ya, hingga parameternya itu nanti sama. Nah, jadi secara ringkas kita bisa tuliskan bahwa dy per dx itu sama dengan fungsi y per x. Nah, kalau kita bisa nyatakan seperti ini nanti, maka langkah penyelesaiannya bagaimana? Ya, jadi langkah penyelesaian PD1 ini di langkah 1, ya, langkah 1 kita misalkan y per x ini adalah fungsi u. Kita misalkan ini u adalah y per x, tentu dengan x-nya tidak 0, ya. Atau kita bisa tulis ux sama dengan y. Maka kalau kita turunkan terhadap x, berarti turunan implisitnya berarti
X ini terhadap X, nanti X sebagai konstantanya du per dx plus ini, kemudian X diturunkan berarti U, yang Y diturunkan dy per dx ya, atau bisa kita nyatakan dalam bentuk lain, kita kalikan dengan dx semuanya, kita kali dx, jadi x du plus u dx sama dengan dy ya, hingga nanti kita bisa menggunakan ini langkah pertama. Oke, langkah kedua, kita substitusikan ya, substitusikan ini kepada soal ya, kepada soal ya. Jadi substitusi ini katakanlah 2 substitusi ke soal ya, atau ke sini ya nantinya. Oke, kita substitusi sehingga di sini kita peroleh PD dengan terpisah ya. Oke. Kemudian langkah ketiga, kita selesaikan U ya. Jadi selesaikan ya untuk UX ini ya, jika memungkinkan ya. Jadi kita selesaikan secara sampai eksplisit. Kemudian langkah 4, kembalikan ya, kembalikan jadi, atau U sama dengan Y per X ini kita kembalikan ke dalam bentuk Y per X, kan semula mula Y per X, hingga ini nanti kita peroleh penyelesaiannya. Oke, contoh soalnya. Misalnya kita punya x kuadrat min 3y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Nah, apakah PD ini homogen? Ya, kita tahu bahwa MXY-nya adalah x kuadrat min 3y kuadrat. Maka M lambda x lambda y sama dengan lambda x kuadrat min 3 lambda y kuadrat sama dengan lambda kuadrat y kuadrat min 3y kuadrat, atau sama dengan lambda kuadrat mx. Oke,
kemudian yang N 2xy, maka M lambda X lambda Y sama dengan 2 lambda XY sama dengan lambda X lambda Y, lambda X lambda Y sama dengan 2 lambda kuadrat XY sama dengan lambda kuadrat N XY. Oke, sehingga jelas bahwa dia homogen sebab apa fungsinya itu ini sama, yang M dan N sama. Ya, atau kita bisa nyatakan dengan fungsi dy per dx itu sama dengan f y per x. Oke, di langkah pertama tadi kita misalkan ya y sama dengan ux, sehingga diperoleh diferensial dy sama dengan apa tadi, u dx plus x du. Oke. Dan langkah kedua kita substitusi ini ke soal. Nanti x kuadrat min 3y kuadrat dx plus 2xy, d-nya adalah u dx plus x du sama dengan 0. Ya, kita lupa tadi y-nya belum kita ganti ux ya, sehingga tidak ada y di sini. Dan y kuadrat ini kita ganti ux juga, hingga diperoleh x kuadrat min 3u kuadrat x kuadrat dx plus 2ux u dx plus x du sama dengan 0. Oke, ini kita kalikan, ini tetap sama, plus 2u kuadrat x dx plus 2ux kuadrat du. Kemudian yang dx kita kelompokkan menjadi x kuadrat min 3u kuadrat tadi ini kurang x ya di sini. Ini x-nya ini ketinggalan x, hingga ini ada kuadratnya ya. U kuadrat x kuadrat plus 2u kuadrat x kuadrat dx plus 2, ini berarti ada x, ini x pangkat 3. Nah, ini x-nya pangkat 3.
X pangkat 3 2 X pangkat 3 U. DU sama dengan 0. Ya. Berarti jelas di sini tinggal min 3 plus 2 itu 1, berarti X kuadrat min U kuadrat X kuadrat X. Oke. Jadi di sini X kuadrat min U kuadrat X kuadrat dx plus 2 U X pangkat 3 dx sama dengan 0. Kalau kita kali dengan seper X kuadrat, peroleh 1 min U kuadrat dx plus 2U X du sama dengan 0. Oke. Kemudian ini ada UX, berarti kita bagi lagi atau kita kalikan dengan seper 1 min U kuadrat seper X gini, kita kali 2 ruas diperoleh dx per X, ya kan, plus 2 U per 1 min U atau sama dengan 0. Di ini dan yang X ini habis. Nah ini kurang, di ini PD terpisah. Nah ini sudah langkah 2. Langkah ketiganya adalah menyelesaikan ini, ya, menyelesaikan ini. Ya, kita integralkan ini berarti 1x plus, nah cara mengintegralkan ini kita bisa gunakan permisalan khusus untuk integral ini. Ya, kita fokus ke sini pekerjaan kita. Di integral U1 min U kuadrat itu kan sama dengan integral kita misalkan T sama dengan 1 min U kuadrat, berarti dt dengan 2U du, berarti U du ini nanti sama dengan dt per 2 min, ya kan, hingga ini sama dengan plus min setengah
integral UDU adalah min titik ini yang bawah T. T sama dengan ini min setengah lan ini minnya sudah di depannya, berarti tinggal titik min setengah lan T. Jadi min setengah T nya adalah 1 min U kuadrat lan 1 min U kuadrat, sehingga hasil ini adalah lan X min setengah lan 1 min U kuadrat. Oke, kita lanjut. Jadi hasilnya adalah lan X min setengah lan 1 min U kuadrat dengan konstanta, saya katakanlah K gitu. Kita bisa ganti K ini dengan konstanta lain biar sama-sama ada lannya ya, lan X min setengah lan 1 min U kuadrat L dengan lan L gitu dengan L berarti sama dengan K, makanya sama dengan lan dari L gitu ya. Berarti kalau lannya sudah ada semua tinggal dihilangkan, tinggal X min 1 min U kuadrat, ini sifat lan berarti kan pangkat setengah bisa. Di sini pangkat setengah sama dengan L. Nah, oke. Berarti sorry, tadi di sini ada duanya ya. Duanya 3 lan. Di sini tadi ada duanya. Sehingga ini ada 2. Hingga di sini tinggal min 1. Ini enggak perlu min 1. Oke, jadi sebelum ke sini ini sifat lan, ini pengurangan, berarti kan lan dari X per 1 min U kuadrat dengan lan L. Ini lannya bisa dihilangkan. X 1 min U kuadrat sama dengan L ya. Kemudian kita ini sudah berakhir langkah 3. Kita ganti U nya dalam bentuk Y per X. X 1 min Y per X kuadrat sama dengan tadi kita simbolkan L. Nanti X sama dengan 1 min Y kuadrat X kuadrat L.
Oke, kalau kita kalikan dengan X pangkat 2 kali X pangkat 2 ruas berarti X pangkat 3 X kuadrat min Y kuadrat L. Ya, apakah ini cukup sebagai solusi? Ya, ini solusi karena sudah tidak memuat turunan lagi. Ya, hingga ini kalau kita substitusi ke PD asal, kita substitusi ke PD asal, maka ini akan menjadi solusi. Oke.